Nah, gejala lain dari penyakit jiwa, yang pertama itu kita bisa mengenalinya dari mana, yaitu dari badani. Ya, misalnya kayak penyakit asma. Nah, hal ini terjadi di mana gangguan kejiwaan itu sudah menggejala secara badani dan mengganggu tubuh atau sebagai gangguan tubuh. Contohnya seperti asma atau insomnia, ya, jam tidurnya kurang baik, terus juga sakit kepala dan lain sebagainya. Tapi tenang, bukan berarti orang yang sakit kepala, yang insomnia ataupun asma sudah memiliki gangguan atau malah penyakit jiwa. Tidak, ini cuma salah satu gejalanya. Sebab kalau yang orang abnormal, gejala-gejala itu harus bermunculan bersama. Tapi kalau cuma seperti asma doang atau hanya insomnia saja, itu tidak membuat diri kita atau tidak menggolongkan diri kita sebagai orang-orang yang memiliki penyakit jiwa. Nah, yang kedua adalah gejala lain dari penyakit jiwa, yaitu dari jiwa itu sendiri, jiwani. Karena ini penyakit jiwa, maka ekspresi dari jiwa ini sedikit lebih banyak daripada gejala-gejala yang ada di lainnya. Seperti salah satunya adalah faulty perception atau persepsi yang kacau. Kita punya indera dalam hidup kita, misalnya untuk melihat, untuk merasa, dan segala macam. Nah, kalau misalkan orang-orang yang memiliki penyakit jiwa, gejalanya adalah indera ini akan kacau. Entah tiba-tiba tidak bisa melihat, atau tiba-tiba tidak bisa bersuara, padahal dia tidak bisu atau tidak buta. Hal itu bisa terjadi kepada orang-orang yang memiliki penyakit jiwa. Ekspresi yang lainnya dari jiwa ini adalah distorted thinking, pemikiran yang menyimpang. Hal ini terjadi ketika pemikiran orang-orang yang memiliki penyakit jiwa itu menjadi irasional atau sangat-sangat kacau. Dan contoh-contohnya adalah seperti orang yang memiliki obsesi atau orang memiliki fobia dan delusi. Nah, untuk fobia sendiri ya, dari distorted thinking ini, saya memiliki salah satu fobia, yaitu fobia ketinggian. Tetapi saya tidak langsung menjadi orang yang penyakit jiwa. Kenapa? Karena ketika saya mengalami fobia itu atau fobia ketinggian itu, saya tidak tiba-tiba mengalami gejala-gejala penyakit jiwa yang lainnya. Sehingga walaupun saya memiliki fobia itu, saya tidak langsung harus dilarikan kepada psikolog seperti itu. Karena yang terjadi dalam diri saya hanya satu gejala. Nah, gejala yang diekspresikan jiwani lainnya adalah faulty emotional expression. Ekspresi yang keliru dari emosi, yaitu seperti orang-orang yang tanpa ekspresi, ada orang-orang yang terakhir seperti itu, tanpa ekspresi atau ekspresi gembira yang sangat berlebihan, dan yang sebaliknya, ekspresi depresi. Nah, tiga hal ini dari ekspresi yang keliru itu bisa menjadi salah satu gejala dari penyakit jiwa. Ekspresi lainnya dari jiwani yaitu emotional variability atau berbagai macam emosi. Berbagai macam emosi yang dimaksudkan adalah naik turun emosi yang tidak sesuai dengan realitas yang ada. Saya pernah waktu itu dikenalkan oleh teman SMA saya, jadi dia sudah kuliah sekarang, dan teman kuliahnya itu ada yang tiba-tiba kayak nangis, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba gas kayak gitu, dan bilang, Sen, tolong ya kamu mungkin bisa chat dia atau bisa tanya-tanya. Nah, saat itu saya chat temennya teman saya ini, saya tanya apa yang kamu alami. Nah, dia bilang, yaitu saya tiba-tiba nggak tahu kenapa tiba-tiba sedih. Terus setelah sedih tiba-tiba ketawa. Setelah ketawa tiba-tiba sedih lagi atau nangis, gak karu-karuan. Nah, ini membuat saya berpikir saat itu, saya bilang, oh mungkin kamu harus bertanya kepada yang profesional gitu. Karena apa? Karena ternyata memang benar bahwa ini adalah salah satu gejala penyakit jiwa. Tapi yang saya lihat di situ belum ada sih gejala-gejala lainnya yang bermunculan bersamaan atau memiliki batas waktu yang panjang. Pada itu saya juga tidak terlalu menangani
temennya teman saya ini, tapi saya hanya memberi beberapa nasihat karena saat itu juga saya masih belum terlatih dalam konseling pastoral. Dan ekspresi jiwani lainnya adalah inappropriate affect atau reaksi emosi yang tidak tepat, seperti harusnya bersedih gitu, dia malah berbahagia dalam hal-hal yang membuat orang pada umumnya sedih, tapi dia malah tertawa. Nah, itu mungkin kalau misalnya ada di sekitar kita yang mengalami seperti itu, mungkin ya harus diajak sharing atau harus diperiksa, karena bisa terjadi itu adalah salah satu gejala penyakit jiwa. Nah, ekspresi yang lainnya dari jiwani yaitu unusual motor activity atau aktivitas motorik yang tidak normal. Hal ini terjadi ketika pusat motorik yaitu otak ketika menyuruh misalnya untuk mata kita melihat, untuk tangan kita melakukan sesuatu, tapi kalau misalnya untuk orang yang memiliki penyakit jiwa, bisa dia tiba-tiba buta, bisa dia tiba-tiba menjadi aktif berlebihan atau sama sekali tidak aktif, bisa seperti itu. Atau dia melakukan hal-hal yang tidak terkendali dan gejala abnormal lainnya. Nah, itu yang ada dalam jiwani atau gejala penyakit jiwa yang diekspresikan oleh jiwa. Nah, selain yang dari jiwani, ada juga dari sosial. Ketika orang itu tidak bisa hidup secara moralitas yang ada di tempat lingkungannya, seperti itu. Dan hal ini membuat orang-orang pasti akan risih atau terganggu dengan aktivitas orang itu. Dan hal lainnya yaitu rohani atau spiritual yang disebabkan oleh rasa bersalah, terus juga merasa dosanya tidak diampuni, dan keraguan kepada Tuhan, dan hal-hal lainnya. Tapi bukan berarti ketika kita sedang meragukan Tuhan, kita langsung sakit jiwa ya, enggak. Tapi ini hanya sekedar sedikit contoh-contoh. Sedangkan kalau misalnya gejala itu bersatu dan berurutan, nah itu baru kita bisa melihat lagi dan memeriksa. Oke, itu gejala lain dari penyakit jiwa. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis penyakit jiwa. Yang pertama adalah mental retardation atau kecerdasan di bawah rata-rata. Ada yang mengatakan bahwa kecerdasan yang di bawah rata-rata itu sekitar yang IQ-nya di bawah dari 70. Tapi ada juga yang ahli yang mengatakan, Mark Manuel menyebutkan 5 kategori yang menjadi penyebab kecerdasan di bawah rata-rata, seperti infeksi, keracunan, trauma pada saat kelahiran, dan kelainan kromosom. Nah, hal-hal itu juga selain IQ yang kurang dari 70, hal-hal yang seperti itu bisa mempengaruhi dari kecerdasan setiap orang maupun setiap anak. Jenis yang kedua adalah organic brain syndrome, penyakit dan kerusakan yang terdapat di selaput otak. Ini disebabkan oleh kerusakan dari selaput pembungkus otak, sehingga membuat orang itu memiliki penyakit jiwa. Hal lainnya adalah psikosis atau diskoneksi dari kenyataan. Nah, psikosis ini adalah gangguan kejiwaan yang memiliki gejala seperti tidak dapat membedakan antara realitas dan fantasi, juga kehilangan daya orientasi. Nah, contoh-contoh dari penyakit jiwa dari jenis psikosis ini seperti skizofrenia, mungkin kita sering dengar ya tentang skizofrenia, di mana hubungan antara perasaan, pemikiran, dan tingkah laku itu menjadi sangat kacau. Dan hal lainnya adalah affective disorders, yaitu perubahan ekstrim dari suasana hati. Nah, ini termasuk dalam psikosis. Dan yang ketiga adalah paranoid state, di mana sebagian besar tingkah laku dikontrol oleh delusi. Kalau misalnya kita menemukan orang-orang yang seperti ini, sebetulnya itu udah fix, udah sangat benar bahwa dia itu sedang memiliki penyakit jiwa. Kalau dia benar-benar tidak bisa membedakan mana realita dan mana fantasi. Nah, jenis yang lainnya adalah neurosis, yaitu merespon dengan negatif. Nah, sebetulnya penyakit jiwa ini tidak selamanya negatif. Kenapa? Karena neurosis ini
itu adalah cara kita untuk melindungi diri kita. Seperti misalnya kayak kita memiliki hal-hal yang tidak disukai. Contohnya adalah saya tidak suka kegelapan. Nah, ada orang mengatakan bahwa orang-orang seperti itu mengalami neurosis, di mana dia merespon dengan negatif, merespon kegelapan dengan negatif. Saya pernah mengalami seperti itu, khususnya semalam saya seperti itu. Dan juga dulu sebelum saya bisa mengontrol hal ini, ketika tiba-tiba misalnya mati lampu, ketika saya tidur, saya tuh langsung terbangun dan biasanya sesak nafas. Saya itu biasanya kayak, aduh, kayak kaget gitu, panik, langsung panik. Dan biasanya sebelum mati lampu, ketika saya tidur, saya tuh sudah bangun sebelum 1 atau 2 detik mati lampu. Dan ketika bangun langsung tiba-tiba mati listrik gitu atau mati lampu. Dan itu membuat saya sesak nafas. Dan sebetulnya itu bisa menjadi salah satu dari neurosis ini gitu. Tapi puji Tuhannya saya dikasih hikmat sama Tuhan untuk mengerti bahwa saya tiba-tiba sesak napas atau panik dalam kegelapan itu sebenarnya karena saya memiliki yang namanya daya tahan atau yang dikatakan insting untuk memprotek diri saya sendiri. Dan kalau misalkan dalam kegelapan kan kita nggak bisa ngeliat apa-apa, sehingga menjadi cemas dan meresponnya dengan negatif sih ya, seperti tadi, seperti panik. Tapi hal ini bisa juga ditenangkan dengan cara kita mengerti bahwa bahkan dalam kegelapan, bahkan dalam hal-hal yang kita tidak sukai, kita bisa menenangkan diri kita bahwa ini semuanya baik-baik aja. Nah, kalau misalnya sudah bisa menjadi seperti itu, kita tidak perlu lagi kayak yang langsung ke profesional. Tapi mungkin kalau saya untuk ke konselor pastoral, kita boleh datangi. Itu contoh dari neurosis. Dan jenis yang lainnya adalah personality disorder atau kepribadian yang menyimpang. Di mana dari personality disorder ini orang-orang tuh kan memiliki banyak kepribadian ya, tapi ini menyimpang dari kepribadian itu karena ada tingkah laku, ada juga fungsi-fungsi lainnya yang terganggu. Itu termasuk kepribadian yang menyimpang atau personality disorder. Dan other non-psikotik, hal-hal lainnya dari beberapa jenis penyakit jiwa di atas, yaitu ketika seseorang sengaja mengadopsi tingkah laku yang abnormal. Ketika dia tidak menyukai satu hal, atau misalnya dari hal kecil, dari dia waktu masih kecil ya, dia trauma kepada orang tua, atau misalnya pernah mengalami pelecehan seksual dan segala macam, dia akan melakukan hal-hal yang abnormal secara disengaja untuk menenangkan trauma-trauma itu. Misalnya seperti sexual deviation atau penyimpangan seksual yang bisa menjadi homoseksual, yang termasuk lesbian dari homoseksual itu. Nah, itu sebetulnya kayak hal disengaja dari dari pengalaman-pengalaman yang dulu. Hal lainnya adalah alkoholisme, orang-orang yang kecanduan alkohol, juga kecanduan penyalahgunaan obat-obatan, dan melakukan kejahatan, kenakalan, dan hal lain sebagainya, itu sebetulnya tingkah laku abnormal yang sengaja dilakukan ketika dia memiliki trauma-trauma dalam dirinya dari masa kecil, dan itu bisa termasuk dalam jenis-jenis penyakit. Nah, untuk hal-hal itu, kita sebagai calon konselor pastoral, kita harus tahu tentang latihan praktis konseling. Yang pertama adalah di tahap pertama, latihan sensitivitas. Di mana kita sebagai konselor harus tahu tentang consciousness atau kesadaran. Kita harus tanya kepada konseli, hal apa sih yang konseli sadari? Apa yang terjadi dalam dirinya, dan kenapa hal-hal itu terjadi? Misalnya dia melakukan sesuatu, misalnya dia marah, dia memiliki emosi-emosi yang dia ekspresikan. Nah, kita harus tanya, apa yang menjadi alasan dari hal-hal itu? Apa yang dia sadari? Dan ketika kita sudah mengorek-ngorek tentang itu, kita akan juga tanyakan tentang pro-consciousness, hal-hal yang kurang disadari,
tentang perasaan atau pikiran, juga apa yang sebenarnya terjadi tapi masih belum sempat diutarakan, kita mulai mengorek-ngorek itu dalam tahap ini, dalam tahap pre-consciousness. Dan selanjutnya adalah unconsciousness, yaitu hal-hal yang tidak disadari, sama sekali yang tidak disadari, tetapi sebetulnya membentuk tingkah laku yang sedang dilakukan oleh konseli kita pada saat ini. Nah, untuk tahap sensitivitas ini kita harus bisa melatih diri kita untuk bisa menangkap hal-hal yang seperti ini, khususnya unconsciousness. Kita harus tahu, kadang konseli bisa mengatakan, aduh nggak bisa dijelasin pakai kata-kata, atau mengatakan, saya juga nggak ngerti, saya seperti ini. Nah, itulah hal yang menjadi tanggung jawab kita dan juga menjadi pelatihan kita dalam latihan sensitivitas ini. Itu latihan dari tahap pertama. Selanjutnya, dalam latihan praktis konseling adalah tahap yang kedua, yaitu membuat atau menulis verbatim. Verbatim sendiri itu adalah catatan detail atau kata demi kata yang lengkap dari percakapan konseling. Nah, kita harus terlatih untuk membuat ini. Untuk apa? Agar kita sebagai calon konselor dapat membiasakan diri dengan prinsip dan disiplin konseling yang sehat. Karena prinsip konseling yang sehat itu membutuhkan catatan verbatim, sehingga kita bisa mengulang kembali, kita bisa membaca dan mengulas kembali apa yang terjadi pada konseli kita. Dan tahap yang ketiga adalah mengklasifikasi kasus. Nah, ini agak sulit ya, karena bahkan profesional sekalipun ada yang gagal dalam hal ini, sehingga membuat membuat konseli itu atau klien-kliennya menjadi berbahaya. Kenapa? Karena salah mengklasifikasikan kasus-kasus yang ada. Tapi kita harus bisa terlatih. Dan hal ini bisa kita latih dengan cara apa? Kita tahu tadi jenis-jenis penyakit dan juga penyebab utama dari penyakit jiwa. Dan tahap selanjutnya, tahap terakhir, yaitu menangani kasus yang sesungguhnya. Ya seperti yang ditugaskan dari Pak Freddy sendiri dalam UAS, kita harus juga benar-benar bisa menangani kasus-kasus yang sesungguhnya. Sehingga apa? Sehingga kita nanti akan mengeksplorasi sendiri ketika kita pertamanya mengkonseling orang dengan pengetahuan yang kita dapat dari misalnya mata kuliah ini. Tapi untuk menghadapi konseli secara langsung, itu pasti kita membutuhkan pengetahuan yang baru. Nah, di saat hal itu, di saat tahap ini, kita harus mengeksplorasi sendiri, kita juga harus meningkatkan sendiri kemampuan kita untuk mengkonseling orang. Sehingga ketika kita melakukan tahap-tahap ini, latihan praktis konseling, kita akan menjadi konselor pakai sama Tuhan, dan yang terus diperlengkapi oleh Tuhan menjadi konselor-konselor luar biasa yang mempermuliakan Tuhan dan juga membantu konseli-konseli kita menjadi sembuh dan menemukan tujuan hidupnya di dalam Tuhan, dengan hal-hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan konseli-konseli itu.